Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha, nomor absen 15. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai materi pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian evolusi biologi manusia. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan meneruskan perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Evolusi menjadi konsep pemersatu dalam biologi karena evolusi menjelaskan banyak aspek-aspek dalam biologi, terutama bagaimana organisme yang hidup saat ini merupakan evolusi dari satu nenek moyang dan diversitas kehidupan yang besar di bumi ini. Evolusi biologi adalah perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat terwariskan dijumpai pada populasi organisme. Evolusi hanya bisa terjadi bila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Sumber utama variasi adalah mutasi, rekombinasi genetik, dan aliran gen. Evolusi telah membentuk keanekaragaman makhluk hidup nenek moyang yang sama. Dapat mendefinisikan evolusi sebagai keturunan dengan modifikasi, istilah yang digunakan seorang tokoh yaitu Darwin dalam menjelaskan bahwa dari kejadian yang terjadi di bumi ini, banyak spesies keturunan dari spesies leluhur yang dulu berbeda dari spesies yang dari masa kini. Evolusi juga bisa didefinisikan sebagai perubahan komposisi genetik suatu populasi turun-temurun. Pikiran tentang evolusi sudah ada pada ratusan tahun sebelum Masehi yang muncul dari pemikiran ahli-ahli filsafat Yunani kuno dan belum didasarkan pada fakta yang akurat, serta belum dikaitkan dengan lingkungannya. Pemikiran tentang evolusi kembali dikembangkan melalui tokoh evolusi organik zaman Renaissance pada abad 17 yang lebih banyak mendasari teori Darwin. Baik, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Abrol, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B angkatan 2020. Langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan atau membaca materi kedua, yaitu B, tokoh pencetus teori evolusi. Langsung yang pertama yaitu Plato. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi, serta dunia maya dunia khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles mengatur teori skala alami. Teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, Jean-Baptiste de Lamarck. Gagasan us and deus atau digunakan dan tidak digunakan, di mana bagian tubuh yang dipakai secara intensif buat menghadapi lingkungan terlalu akan menjadi lebih besar dan kuat, sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran sifat atau ciri-ciri yang diperoleh dari lingkungan bisa diwariskan kepada keturunannya. Pada konsep pewarisan sifat tersebut modifikasi organisme yang diperoleh selama hidupnya. Yang keempat, Charles Robert Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi
terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Pula dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Suryadi. Saya di sini sebagai pemateri ketiga dalam kelompok satu ini. Di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan terkait materi yang ketiga, yakni evolusi biologi manusia. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung paparkan serta jelaskan terkait materi yang saya akan paparkan ini. C. Evolusi biologi manusia. Evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup terkait asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Dalam teori evolusi, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi alam. Pada proses reproduksi dan variasi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru, bisa lebih umum atau lebih langka dari generasi sebelumnya. Sifat-sifat tersebut bisa terjadi karena mutasi gen atau transfer gen antar populasi atau antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Kombinasi gen inilah yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Evolusi terjadi saat perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi sesuatu yang belum umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Teori evolusi juga menyebutkan bahwa evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merugikan bagi makhluk hidup akan semakin berkurang, sementara sifat yang menguntungkan akan memiliki peluang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi, akan lebih banyak makhluk hidup pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan tersebut. Puncak dari proses evolusi biasanya ditandai dengan munculnya spesies baru. Berdasarkan sejarah, proses evolusi yang mengakibatkan munculnya banyak spesies makhluk hidup di dunia ini. Semua makhluk hidup memiliki spesies yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut bisa menjadi bukti bahwa teori evolusi memang benar terjadi di alam. Ada dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu hanyutan genetik dan seleksi alam. Hanyutan genetik adalah sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang diwariskan saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Sementara seleksi alam adalah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna dalam keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi umum dalam suatu populasi bertahan. Bila sifat terwariskan dalam seleksi alam ini tidak menguntungkan atau merugikan, sifat terwariskan tersebut akan lebih berkurang dalam suatu populasi. Sifat terwariskan yang menguntungkan dapat bertahan dalam suatu populasi yang terjadi karena individu dengan sifat terwariskan tersebut memiliki peluang yang besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi.
Sehingga individu dengan sifat menguntungkan ini akan lebih banyak lahir pada generasi selanjutnya. Setelah beberapa generasi, adaptasi akan terjadi lagi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak melalui seleksi alam. Sekalipun perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan genetik dan seleksi alam ini kecil, perubahan tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan perubahan substansial pada organisme. Proses perubahan ini mencapai puncaknya saat terciptanya suatu spesies yang baru. Makanya tidak mengherankan bila fakta adanya kemiripan suatu organisme dengan organisme yang lain kemudian menjadi dasar dari teori evolusi. Kemiripan antara organisme tersebut mengsugestikan kalau semua spesies yang kita ketahui di muka bumi ini bahwa awalnya berasal dari nenek moyang yang sama, yang kemudian menjadi beragam karena proses divergen yang terjadi secara perlahan. Inilah mengapa teori asal-usul kehidupan berdasarkan teori evolusi Charles Darwin menjadi populer. Sang bapak evolusi itu menyebutkan semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama, common ancestor, yang berkembang dari waktu ke waktu. Ide dasar yang mendasari teori evolusi. Ide dasar yang mendasari teori evolusi di sini ada 6, yakni yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga, kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi dalam keadaan lingkungan tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, akibat dari seleksi alam tersebut hanya individu adaptif yang terhadap lingkungan mereka yang dapat bertahan hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut melalui reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masur Agung. Pemateri terakhir dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang prinsip evolusi. Satu, pada suatu waktu evolusi dapat terjadi lebih cepat dari evolusi lainnya. Bentuk-bentuk baru akan muncul dan bentuk lama akan punah. Dua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada setiap organisme yang berbeda. Umumnya evolusi awalnya berlangsung cepat pada saat spesies baru muncul, kemudian akan melambat saat kelompoknya terbentuk. Tiga, spesies baru bukanlah bentuk dari yang paling sempurna dan langsung hidup, melainkan berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Empat, evolusi tidak selalu dimulai dari yang sederhana ke kompleks karena ternyata ada banyak contoh dari evolusi regresif, evolusi dari bentuk kompleks ke bentuk sederhana. 5. Evolusi terjadi dalam populasi dalam bentuk individu. Evolusi ini terjadi karena proses mutasi, reproduksi diferensial, dan seleksi alam. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip evolusi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.